Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai jemaat-Mu di dalam ibadah minggu ini. Kami bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberikan kami pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar hari ini, dan kami pun juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan kembali dengan ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan nas ini dan jemaat akan menyimaknya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat Allah untuk kita bisa beribadah kembali. Meskipun ibadah yang kita adakan pada minggu ini pun tetap ibadah online. Tetapi meskipun ibadah online tidak mengurangi makna untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada minggu ini, di minggu Advent yang ketiga, tema firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam khotbah berbicara tentang bukan aku, melainkan dia. Kita bersyukur di minggu Advent yang ketiga ini, minggu yang dikenal arti daripada Advent itu sebagai minggu penantian. Untuk apa kita menanti? Yaitu menanti kedatangan Kristus. Bukan lagi
Kristus yang datang, Yesus yang datang sebagai bayi yang mungil, tapi dia datang kembali sebagai raja dan hakim atas seluruh semesta. Bukan aku, melainkan dia menjadi tema yang akan disampaikan pada minggu Advent ketiga ini. Tema ini penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena kecenderungan setiap manusia senang sekali untuk dia menyombongkan diri atas segala keberhasilan, atas segala pencapaian dalam hidupnya. Akibat kesombongan diri ini bisa menggerakkan dia melakukan banyak hal yang merusak ketika dia berelasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi ketika dia bisa mencapai sesuatu, ada kesombongan yang menganggap saya yang hebat, saya yang kuat, sehingga saya kadangkala tidak lagi membutuhkan Tuhan untuk menolong saya, karena saya mampu melakukan segala sesuatu itu. Bahkan saya bisa mencapai hasil yang luar biasa besar dalam hidup saya. Sehingga orang yang sombong ini pun dalam dia berelasi, dia seringkali menganggap rendah sesamanya. Seringkali dia melecehkan, bahkan menghina sesamanya itu, karena dianggap dirinya jauh di atas dibandingkan dengan sesama yang ada di bawah. Nas yang dibaca pada hari ini dalam Yohanes 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28 menceritakan tentang tokoh Yohanes Pembaptis yang memberi keteladanan pada kita tentang apa yang menjadi tema hari ini. Bukan aku, melainkan dia. Siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis ini? Kalau kita membaca apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes, dikatakan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang saksi yang diutus oleh Allah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Terang, yaitu Sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Yohanes ini diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat itu. Sama seperti kalau kita lihat di dalam realita hidup kita hari-hari. Ketika ada seorang kepala negara akan berkunjung ke sebuah daerah, dia tidak akan langsung pergi ke daerah itu, tapi dia akan mengutus utusannya dulu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga pada saat segala sesuatu sudah dipersiapkan dan kepala daerah itu atau kepala negara itu datang, dia bisa datang dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik. Jarang sekali kita temui ketika ada kepala daerah yang akan datang tanpa ada utusan yang diutus lebih dahulu yang mempersiapkan jalan bagi dia. Dan Yohanes Pembaptis pun juga memiliki tugas yang sama. Dia hanyalah seorang utusan Tuhan yang diutus datang ke tengah dunia ini sebelum Sang Mesias itu datang. Hal yang kedua kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang yang menyaksikan akan Sang Mesias itu. Kalau kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dia menyaksikan tentang terang dan berita tentang pertobatan. Kita tahu bahwa kondisi umat Tuhan pada masa itu, kondisi umat yang sudah jauh dari Tuhan, kondisi umat yang sudah mendukakan hati Tuhan, kondisi umat yang sudah berdosa kepada Tuhan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis datang, dia memberitakan berita tentang pertobatan itu, supaya ketika umat itu mendengar, orang-orang Yahudi mendengar berita yang disampaikan itu, hati mereka tertegun, hati mereka tertusuk, dan mereka sadar kami orang berdosa dan kami membutuhkan keampunan dosa, kami butuh penebusan itu. Sehingga ketika Yohanes berbicara, bersaksi, menyuarakan tentang bertobatlah, tentang pertobatan itu, mereka semua menyerahkan dirinya. Untuk apa? Menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatannya.
Dan dikatakan di dalam Alkitab, dari berita yang Yohanes Pembaptis ini beritakan, banyak orang yang bertobat. Berbondong-bondong mereka datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Mereka dari berbagai macam golongan. Ada yang rakyat biasa, mungkin ada juga pemimpin-pemimpin agama, ada pejabat-pejabat, ada prajurit-prajurit. Dan sangat luar biasa. Jumlah mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dan kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan, dia diutus, terus dalam masa dia menjalankan tugas itu, dalam masa dia menantikan kehadiran, kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan, dia tidak melalaikan waktunya. Dia menggunakan waktunya dengan maksimal, dengan sangat efektif. Setiap kesempatan yang diberikan, yang ada pada dirinya, dia pakai dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kabar pertobatan itu. Dan semakin lama, kalau kita baca, Yohanes itu semakin lama semakin dikenal. Orang-orang semakin kagum akan pribadi Yohanes Pembaptis ini. Sehingga pandangan orang-orang pada saat itu berubah tentang diri Yohanes. Bagi anggapan mereka, Yohanes ini bukan hanya sekedar sebagai seorang saksi tentang terang. Jangan-jangan dia adalah terang itu sendiri. Jadi mereka, orang banyak sudah mulai memiliki pandangan yang berbeda. Zaman sekarang ini, ketika ada orang memiliki pandangan luar biasa terhadap diri kita, kadang-kadang bisa membuat kita lupa diri. Kita lupa siapa diri kita. Kita sebagai seorang utusan, waktu orang kagum kepada kita, ini lagi mumpung bagi kita. Orang akan semakin menghormati saya, orang akan semakin kagum dengan saya, dan orang akan menempatkan saya sebagai pribadi yang sangat penting. Kalau kita lihat, seperti di awal tadi saya katakan, ketika seorang presiden atau seorang raja akan datang ke suatu daerah, biasanya dia akan didahului dengan utusannya yang akan mempersiapkan segala sesuatu buat kedatangan sang raja itu. Nah, kalau utusannya ini melakukan karya-karya besar dalam persiapannya, bisa membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Ya, apalagi ketika dia hadir dengan wibawa penuh, dengan segala sesuatu yang meyakinkan, orang-orang bisa salah anggap. Jangan-jangan utusan ini adalah raja itu sendiri yang datang. Nah, dalam kesempatan itu akan diuji pribadi utusan ini seperti apa dia. Apa dia menjadi pribadi yang lupa diri? Apa dia menjadi pribadi yang pada akhirnya tidak ingat lagi kepada Tuhan yang mengutusnya? Atau seperti apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Jadi ketika semua orang sudah mulai kagum kepada diri Yohanes Pembaptis, mereka mulai bertanya-tanya siapakah dirinya? Apakah betul dia adalah terang itu? Apakah betul dia adalah Mesias itu? Lalu suatu kali dikatakan di ayat yang ke-19 sampai nanti ayat yang ke-28, menceritakan suatu kali datanglah beberapa imam dan juga orang Lewi yang diutus dari Yerusalem untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang siapakah dirinya. Bagaimana respon Yohanes Pembaptis atas pertanyaan itu? Dia memberikan respon seperti apa? Bagi kita, ketika ada pertanyaan seperti itu tentang siapakah dirinya, seringkali kita berkata tidak jujur tentang diri kita. Karena kita anggap inilah kesempatan bagi saya untuk bisa menyombongkan diri dan mengambil posisi dari orang yang mengutus saya. Karena itu keuntungan bagi saya. Tapi beda sekali dengan apa yang jadi jawaban dari Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat jawabannya seperti apa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, dikatakan seperti ini. Ia mengaku dan tidak berdusta.
Dia bicara apa adanya, dia bicara jujur. Apa yang dia katakan? Katanya, aku bukan Mesias. Luar biasa. Orang-orang sedang menganggap Yohanes adalah Mesias. Tapi Yohanes dengan jujur dia katakan, dia tidak berdusta, dia katakan, aku bukan Mesias. Jawaban yang luar biasa. Karena dia sadar betul siapa dirinya. Dia tahu dirinya itu siapa. Dia hanyalah sebagai seorang utusan, seorang hamba yang melayani Sang Mesias itu. Dia hanyalah dikatakan sebagai orang yang berseru di padang gurun, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat di ayat 23 jawabannya. Jadi ketika ditanya, siapakah engkau? Yohanes berkata jujur, dia katakan, aku bukan Mesias. Lalu orang-orang yang bertanya itu memberikan pertanyaan lanjutan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Kalau engkau bukan Mesias, siapakah engkau? Elia. Karena anggapan mereka Elia itu adalah nabi besar. Nabi besar pada zaman perjanjian lama yang tidak mengalami kematian, dia langsung terangkat ke surga. Dikatakan apa? Engkau adalah Elia. Dan Yohanes katakan, dia menjawab, bukan. Aku juga bukan Elia. Lalu tanya lagi, engkau kan nabi akan datang itu? Dan ia menjawab, bukan. Bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Lalu siapa engkau? Jawabannya sungguh luar biasa. Dia sadar dirinya ini siapa. Dia katakan, aku adalah orang yang berseru di padang gurun. Kita lihat ya. Dikatakan ayat yang ke-23 itu. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi dia ingatkan kepada orang-orang yang diutus ini, bahwa aku hanyalah seorang yang menggenapkan apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, tempat yang terpencil, tempat yang gersang. Di sanalah aku dihadirkan untuk menyerukan perintah tentang pertobatan itu. Jadi dia sadar betul siapa dirinya. Atas jawaban yang diberikan seperti ini, apakah tidak memiliki risiko? Seringkali ketika kita berkata jujur, waktu kita sedang tinggi-tingginya mencapai keberhasilan dalam hidup, lalu kita katakan, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan itu kepada saya. Kadang-kadang orang mencibir kita. Orang kadang-kadang memandang rendah kita. Mungkin juga menganggap kita sorohani. Dan Yohanes Pembaptis juga ketika dia memberikan jawaban seperti itu, apakah orang-orang bisa menerima jawabannya? Tidak. Yohanes malahan dipersalahkan. Dipersalahkan kenapa dia berani melakukan pembaptisan itu kalau dia bukan Mesias, bukan Elia, ataupun bukan Nabi akan datang. Coba kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang ke-24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Jadi selain para imam, orang-orang Lewi, ada juga beberapa orang Farisi. Dan ayat 25 dikatakan gini, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Jadi dianggap kalau Yohanes bukan itu semua, dia nggak punya otoritas untuk melakukan pembaptisan itu sebagai tanda pertobatan. Dia nggak punya otoritas itu. Dia hanyalah orang biasa. Bisa juga dikatakan dia hanyalah orang-orang seperti kami yang nggak punya hak untuk melakukan itu. Tetapi yang luar biasa apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26-nya. Atas segala tuduhan itu, karena dia dipersalahkan, Yohanes memberikan jawaban seperti apa? Ayat 26 dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air.
Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kita lihat bagaimana sosok Yohanes Pembaptis ini seorang pribadi yang sangat rendah hati, pribadi yang merendahkan dirinya demi Sang Mesias itu. Dia sudah begitu tinggi, sudah begitu dikenal, sudah begitu dihormati, tapi dia belajar untuk merendahkan dirinya. Dia tahu, aku hanyalah sebagai seorang hamba yang diutus untuk Tuanku, Sang Mesias itu. Sehingga sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang dia katakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang hamba yang hina. Yohanes sudah punya nama, dia sudah dihormati banyak orang, tapi dia tetap yakin, dia tetap tahu dirinya di hadapan Sang Mesias itu dia nggak layak, bahkan untuk melakukan pekerjaan seorang hamba yang sangat hina. Membuka tali kasutnya pun dia nggak layak. Inilah yang harus menjadi contoh teladan bagi kita. Apa menjadi tema hari ini? Bukan aku, melainkan Dia. Kalimat ini, tema ini mengajar kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita bisa capai dalam hidup ini bukan karena saya yang hebat, tapi semata-mata karena Tuhan yang hebat, yang memakai diriku untuk boleh melakukan perkara itu, untuk aku bisa mencapai keberhasilan itu. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan, karena Kristus yang memberikan kemampuan bagiku. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, hendaklah hal yang sama juga kita lakukan sebagai umat Allah dalam masa-masa penantian kita di Minggu Advent ketiga ini. Kita semua sedang menanti apa? Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim, sebagai raja atas semesta ini. Jadi kita dalam masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Apa membuat kita mau santai-santai, melewatkan waktu kita dengan sia-sia? Enggak. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Tugas kita apa? Sebagai saksi Kristus. Kita mau memberitakan tentang Kristus itu bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Dia. Dan inilah kesempatan bagi kita. Kesempatan ini enggak lama, enggak panjang waktunya, tapi semakin singkat. Khususnya dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, dalam masa pandemi khususnya, orang-orang begitu dalam kondisi kepanikan, dalam kondisi berputus asa, dan banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang menantikan penghiburan itu, yang sedang menantikan berita sukacita itu. Maukah kita menyaksikan akan sang terang bahwa Kristus sudah dilahirkan, bahwa Kristus sudah mati, dan kita mau orang-orang lain pun bisa percaya kepada Dia? Sehingga sikap kita seperti apa seharusnya ketika kita dalam hidup ini, dalam masa-masa penantian kita jalani hari-hari kita dengan dunia ini. Kita mencapai segala sesuatu secara gemilang. Apa yang harusnya kita lakukan? Apa kita katakan karena saya hebat? Atau karena saya kuat, maka saya bisa lakukan ini dan itu? Bukan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ini, yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita ingat betul-betul. Dikatakan seperti ini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam masa penantian kita akan mengalami banyak hal
Banyak perkara-perkara, baik perkara yang begitu luar biasa, membuat nama kita masyhur, membuat nama kita dikenal oleh orang banyak. Tapi ingatlah, ketika kita bisa mencapai itu semua, kita akan katakan, Tuhan, aku bersyukur. Ini aku bisa capai bukan karena aku, melainkan karena Engkau sajalah yang memberikan kekuatan itu padaku, sehingga aku mampu mencapai hasil seperti ini. Dan jikalau dalam masa penantian ini kita mengalami kondisi seperti orang yang gagal, seperti orang yang tidak berhasil dalam hidup, seperti orang yang semakin hari semakin berkesusahan, jangan membuat kita pada akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan, membuat kita marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hendaklah engkau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik engkau berhasil, baik engkau mengalami kegagalan, hendaklah engkau bersyukur kepada Dia. Karena segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, marilah kita mengisi hari-hari penantian kita dengan kita melakukan dengan setia tugas panggilan kita masing-masing. Dan yang kedua, perlu ditekankan, dalam masa penantian kita, tetaplah menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hanya meninggikan nama Tuhan melalui kehidupan yang kita jalani, melalui setiap keberhasilan yang bisa kita capai dalam hidup ini. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat.